Shalom Amang dan Inang, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Nah, adik-adik, minggu ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Tapi ingat ya adik-adik harus tetap bersuka cita dan bersyukur kita masih dapat beribadah bersama. Nah, nama minggu kita minggu ini adalah Minggu Palmarum yang bertemakan Sambutlah Rajamu Datang. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Adik, kita mau awali ibadah kita dengan satu lagu pujian. Lagunya ini adalah theme song MK kita. Tahu nggak judulnya apa? Ya benar, Totally Transform. Lagu ini ada gerakannya loh. Adik-adik masih ingat nggak gerakannya? Nah, kita nyanyi bersama-sama sambil kita buat gerakannya ya. Amang Inang juga ikut dong. Yuk kita bangkit berdiri. Kita melanjutkan untuk bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tuhan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan izinkan Tuhan untuk kami jalani Tuhan, yaitu beribadah bersama. Sekalipun Tuhan kami beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan, tapi itu tidak menghalangi kami untuk datang ke hadapan-Mu Tuhan, untuk datang ke bait-Mu Tuhan, untuk memuji dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan kiranya
apa yang boleh kami dengar dari firman Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima dan berkatilah setiap doa-doa kami Tuhan yang boleh kami naikkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan hukum Taurat, tapi sebelumnya kita mau naikkan satu lagu pujian lagi, judulnya adalah Sebab Dia Hidup. Lagu ini pernah menjadi theme song kita di bulan-bulan yang lalu, dan sering dibawakan di ibadah sekolah minggu. Kakak yakin nih, adik-adik pasti masih ingat akan lagu ini. Nah, untuk itu kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama, pastinya harus dengan semangat. Oke adik-adik, kita nyanyi Sebab Dia Hidup. Adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama lagu ini, Sebab Dia Hidup. Sebab Tuhan Yesus hidup di hati kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita mau ulang sekali lagi lagu ini, pastinya harus lebih semangat lagi. Katakan bahwa Tuhan Yesus hidup di hati kita. Mari kita sambut Sang Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Adik-adik udah siapin Alkitab belum? Kalau belum, siapin ya Alkitabnya. Nah, kita mau menyambut firman Tuhan dengan satu lagu pujian lagi, Guhi Au O Tuhan. Kita sama-sama untuk bernyanyi dalam menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi Guhi Au O Tuhan. Guhi Au Tuhan marhite hatami. Guhi Au Tuhan marhite hatami. Sangan hudan daru merdoa Tuhan di sumurmi. Guhi Au Tuhan marhite hatami. Tanyakan ayat yang kedua. Au Tuhan marhite hatami. Guhi Au Tuhan marhite hatami. Nama uas doton diku O Tuhan dihatami. Guhi Au Tuhan marhite hatami. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom semuanya, adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya? Sudah lama kita tidak beribadah bersama. Amang berharap semua dalam pikiran sehat dan penuh sukacita. Ini adalah ibadah kita yang ketiga seperti ini. Tapi marilah kita sama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya masalah virus corona ini lekas selesai. Amang berharap ibadah di rumah kita masing-masing tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita buka kitab kita baca firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, tertulis dalam Matius 21 ayat 12 sampai 17. Amang bacakan untuk kita semua, kita dengarkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyakit. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari nats khotbah ini kita menemukan adanya tindakan tegas
yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan bait Allah. Tuhan Yesus marah bukan karena benci terhadap orang-orang itu, tetapi Yesus hendak menegaskan bahwa bait Allah adalah rumah doa, tempat di mana jemaat dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tempat menyembah Tuhan Yesus. Dan Yesus tidak berkenan dengan adanya kegiatan jual beli di halaman bait Allah. Bait Allah di Yerusalem pada masa itu telah mengalami pergeseran fungsi. Itu tadi, praktek jual beli yang terjadi di bait Allah menunjukkan bahwa orientasi ibadah tidak lagi berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Maka keadaan yang memprihatinkan tersebut membuat Allah, dikatakan tadi, tidak ubahnya seperti sarang penyamuk. Maka dalam hal ini tadi kita melihat Yesus melakukan tindakan penyucian terhadap rumahnya, yaitu dengan mengusir para yang melaksanakan jual beli di halaman bait Allah tersebut. Adik-adik semua, setelah Yesus menyucikan baitnya, dia menunjukkan fungsi yang sebenarnya dari bait Allah, yaitu menjadikannya sebagai bait kesembuhan atau pemulihan bagi umatnya yang menderita. Orang-orang sakit yang datang pada saat itu disembuhkan oleh Yesus. Dan itulah bagaimana Yesus menunjukkan fungsi bait Allah, bahwa orang-orang akan mendapat kelegaan yang datang beribadah kepada Tuhan. Dan juga melahirkan satu pujian yang digambarkan dari mulut anak-anak, terdengar pujian, dan Yesus sangat menyenangi hal tersebut. Maka bait Allah, rumah Allah, tempat memuji Tuhan, dan tempat kita dibaharui oleh Allah dengan firman-Nya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita beribadah saat ini? Bagaimana ibadah kita selama ini? Apakah kita sudah menunjukkan memuji Tuhan? Dan apakah kita sudah dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan? Beribadah tidak boleh main-main. Di dalam gereja tidak boleh main-main. Harus serius untuk memuji Tuhan. Nah, saat ini kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Adik-adik semua, beribadah di rumah bukan keinginan kita, tetapi situasi yang harus kita pilih supaya kita tetap menunjukkan kesetiaan kita memuji Tuhan. Memang seperti dalam hal sini beribadah di bait Allah, tetapi saat ini kita melaksanakan ibadah di rumah kita. Mengapa? Ada beberapa alasan yang harus kita ketahui dan harus kita sadari. Dengan kondisi seluruh dunia merebaknya virus corona, maka kita beribadah di rumah. Apakah itu mengurangi nilai ibadah kita kepada Tuhan? Tidak. Ingat, seperti lagu kita, gereja bukan gedongnya, gereja adalah orangnya. Maka gereja itu adalah tubuh kita, dan rumah kita juga adalah gereja juga. Itu adalah bait Allah. Maka di dalam kita beribadah saat ini, di rumah kita, kalau Allah hadir di dalam hati kita, otomatis Allah, Tuhan Yesus, sekarang di rumahku, di rumah kalian semua, di hati Amang, di hati kalian semua, Yesus hadir. Dan kita harapkan seperti dalam nas ini, akan ada pemulihan, akan ada mujizat, dan akan ada pujian kepada Tuhan. Mari kita berkumpul dalam doa semua adik-adik. Mungkin adik-adik semua sudah pada bosan di rumah, belajar di rumah, banyak banget PR dari sekolah. Kita mungkin ada jenuh, tidak bisa jalan-jalan,
tidak bisa ketemu dengan teman-temannya. Itu semua kita rasakan. Semua merasakan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Tetapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah apa? Berdoa yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Hidupmu adalah ibadah. Ketaatanmu kepada Tuhan adalah ibadahmu. Ketaatanmu kepada pemerintah menurut tetap tinggal di rumah adalah ibadahmu, bukti ketaatanmu kepada Tuhan. Dan disitulah kita ikut berperan memutus mata rantai penyebaran daripada virus itu. Dalam kebosananmu, pakai waktu yang banyak untuk bersekutu dengan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya di dalam situasi ini mujizat terjadi. Ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang sungguh menyejukkan hati kami. Berkati Tuhan firman-Mu itu menjadi pegangan bagi hidup kami semua. Berkati Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu yang beribadah saat ini di rumahnya masing-masing. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan senantiasa menyinari kehidupan mereka. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, wabah ini akan segera berakhir. Maka kami bisa bersekutu bersama-sama di waktu yang dekat dan juga bisa melakukan segala aktivitas kami. Biarlah firman-Mu Tuhan berbuah dalam hidup kami dan nama-Mu kami muliakan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin melaksanakan ujian PTS dari rumah. Berikan Tuhan kepada mereka hikmat kebijaksanaan, kepintaran yang daripada-Mu, supaya mereka bisa menjawab semua soal-soal itu dengan baik dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.